Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi darsil lughah al-arabiyyah. Naltaqi bikum ba'da utlah tawilah. Wal an sanadrus ad-dars ar-rabi' bil mawdu' al-hajj wal umrah. Taib ayuhat tullab wa talibat, kaifa halukum? Arju an takunu daiman fi sihha wal afiyah. Amin. طيب سنتعلم اللغة العربية خاصة للصف الحادي عشر. وقبل أن نبدأ هذا الدرس تفضلوا استعدوا وافتحوا كتبكم جميعا. وقبل كل شيء هيا نبدأ درسنا أولا بقراءة سورة الفاتحة. الفاتحة. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.7, 4.7, 3.8, dan 4.8. Ini ada di bab 4 untuk kelas 11. Ya, adapun kompetensi dasarnya sebagaimana yang sudah tertera di layar bisa kalian baca. Ya, tema kita kali ini adalah Al-Hajj wal Umrah Makkah wal Madinah. Kemudian kaidahnya atau struktur gramatikal tasriful fi'lil madhi al-lughawi. Mari kita pelajari dengan baik. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada bab ini ya diantaranya menjelaskan fungsi sosial teks recon, karena teks yang akan kita sajikan nanti ada termasuk teks recon ya. Teks recon itu apa? Nanti penjelasannya ada ya. Kemudian ini ya bisa banyak sekali ya. Ya bisa kalian baca sendiri, sudah tertulis dengan jelas. Peta konsep ya, muatan materi pada bab 4 ini meliputi tindak tutur, menyatakan tindakan atau kejadian di waktu lampau, dan menanyakan tindakan atau kejadian di waktu lampau. Sedangkan gramatikalnya tasrif fi'il madhi lughawi. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita, ya, mari kita mulai dengan maharoh istima', mendengarkan. Ya. Istami ilal mufradat summaktub kulla kalimah tahta suratil munasibah. Ya, untuk lembar kerjanya bisa kalian unduh atau download pada e-learning. Nah, itu sudah saya beri lembar kerja, kalian kerjakan di situ. Boleh ditulis, boleh juga diketik. Kemudian perhatikan beberapa mufradat yang akan diperdengarkan berikut ini. Kerjakan sesuai perintah. لباس الإحرام. الكعبة. حجاج. طاف. سعى. رمى. الجمرات. وقوف. بات. الأضحية. طيب أيها الطلاب والطالبات، بعد الاستماع إلى المفردات السابقة والآن نقدم لكم الحوار بين هاشم
وسالم والموضوع أدى سالم العمرة. طيب الآن استمعوا إلى هذا الحوار جيدا. هل أديت العمرة في الأسبوع الماضي يا سالم؟ نعم، ذهبت مع والدي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. رحلة جميلة، ومن حقك أن تكون مسرورا، ولكن ماذا فعلت هناك؟ قبل أن أصل إلى الميقات خلعت لباسي ولبست لباس الإحرام، ثم حين وصلت إلى الميقات أحرمت ونويت العمرة وصليت ركعتين. ثم ماذا فعلت بعد وصولك إلى مكة؟ بعد أن وصلت إلى مكة، اتجهت إلى المسجد الحرام وطفت حول الكعبة 7 أشواط، ثم سعيت بين الصفاء والمروة. ماذا شعرت بهذه العمرة الشريفة؟ شعرت بالسعادة، وأريد أن أعود مرة ثانية إن شاء الله. أيها الطلاب والطالبات، هذا هو نص الحوار الذي قد استمعتم حديثا. الحوار بين هاشم وسالم. افهموا جيدا وترجموا بأنفسكم لكي تفهموا هذا الحوار. وهذه هي المفردات الجديدة الموجودة في الحوار السابق. والآن نحن إلى التدريبات. اكتب الصحيح أو الخطأ بين القوسين. الصحيح al-khata'. Jadi setelah kalian pahami teks dialog tadi, silakan dari beberapa kalimat di bawah ini tentukan sahih benar ataukah khata' salah. Nah, jika khata' maka silakan dibenarkan kalimat tersebut. أيها الطلاب والطالبات، سنتعلم الآن مهارة القراءة تحت الموضوع العمرة مع أسرتي. Nah, silakan kalian perhatikan bagaimana cara membaca teks ini dengan baik dan benar. Nah, setelah itu silakan kalian masing-masing membaca sesuai dengan contohnya. العمرة مع أسرتي. في يوم الخميس الماضي سافرت مع أسرتي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. ركبنا الطائرة من مطار جواندا إلى مطار جدة لمدة 11 ساعة تقريبا، وبعد أن وصلنا إلى مكان يسمى الميقات خلعنا ثيابنا ولبسنا ثياب الإحرام ونوينا العمرة، ثم صلينا ركعتين. وعندما وصلنا إلى مكة، اتجهنا إلى بيت الله الحرام وطفنا حول الكعبة 7 أشواط، ثم صلينا ركعتي الطواف وسعينا بين الصفا والمروة 7 أشواط. وبعد أداء العمرة غادرنا إلى المدينة وشاهدنا المسجد النبوي العظيم وزرنا فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زرنا حديقة التمر بعد صلاة العصر في مسجد قباء. وبعد أسبوع في المدينة عدنا إلى البيت وشعرنا بالسعادة. عسى أن تكون هذه العمرة عمرة مقبولة. وبعد القراءة نقدم لكم المفردات في الموضوع الحج والعمرة. اقرأوا وافهموا جميع المفردات لكي تفهموا نص القراءة جيدة وتستطيعوا إجابة الأسئلة فيما يلي. والآن نحن إلى التدريب. اكتب السؤال أو الجواب المناسب. مثال: متى ذهب الكاتب؟ ذهب الكاتب يوم الخميس الماضي. Ya, jadi anak-anak di situ ada 10 nomor. Jadi ada yang tertulis soalnya, ada juga yang tertulis jawabannya. Maka jika tertulis soal, tugas kalian adalah melengkapi dengan jawaban yang sesuai. Dan sebaliknya, jika tertulisnya adalah jawaban, maka kalian tuliskan soalnya yang sesuai. Dan ini sesuai dengan teks bacaan yang tadi sudah kita baca bersama. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut pada
analisis teks ya. Lahid anasirun nassis sardi ti'dadi at-taliyah. Kalian tahu apa artinya nasus sardi ti'dadi? Ya, seperti yang sudah tadi sempat saya jelaskan. Ya, artinya adalah dalam bahasa Indonesia teks recon. Ya, an-nasus sardi ti'dadi itu terdapat 3 unsur. Yang pertama al-ittijahat yang di dalamnya meliputi man atau al-fa'il ya, pelakunya, mata yang ini apa? Al-waqt waktunya. Kemudian juga aina, makan tempatnya. Ya. Kemudian yang kedua, dia meliputi al-ahdas. Ahdas itu artinya apa? Peristiwa atau kejadian. Jadi ada al-hadasul awal, kejadian yang pertama, al-hadasus tsani, kejadian kedua, al-hadas sampai seterusnya. Dan yang terakhir adalah at-ta'liq. At-ta'liq itu apa isinya? An-natijah minal ahdasi sabiqah. Natijah adalah hasil. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, berikut ini penjelasannya. Teks recon atau kita sebut dalam bahasa Arab an-nasus sardi ti'dadi adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita, aksi, atau aktivitas yang terjadi pada masa lampau. Dan fungsi sosial teks recon menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutan terjadinya. Tujuan lain dari teks recon yaitu untuk menginformasikan atau menghibur pendengar atau keduanya tentang sesuatu yang telah terjadi. Struktur teks recon ada 3, ya, terdiri dari 3, orientasi atau al-ittijahat, kejadian atau al-ahdas, dan reorientasi atau at-ta'liq. Orientasi berupa latar belakang, siapa, kapan, di mana kejadian berlangsung. Kejadian merupakan peristiwa yang dialami, disusun secara berurutan, sedangkan reorientasi berupa pernyataan simpulan. Nah, anak-anak, kalau kita melihat pada teks yang tadi sudah kita baca, ya, ini adalah teks recon. Apa teks recon? Coba kita lihat isinya dari awal hingga akhir ya. Nah, pada kalimat safarat Zahra, nah ini contohnya. Safarat Zahra ma'a walidayha ilal mamlakatil arabiyah as-su'udiyah fi syahri yuliyu al-maldi li'ada'il haji. Dia adalah al-ittijahat. Mengapa kok disebut orientasi? Karena unsur-unsurnya yang pertama ada man. Siapa? Siapa di situ pelakunya? Zahra. Ma'a walidayha. Kemudian ada juga meliputi al-waqt. Waktunya. Kapan waktunya? Fi syahri yuliu al-maldi. Dan juga ada mata. Itu tadi waktunya ya, maaf. Makan. Tempat. Tempatnya di mana? Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Su'udiyah. Nah, kemudian dilanjutkan cerita berikutnya ya, isinya ya. Irtadat siyabal ihram fil miqat wa nawat fihi al-hajja summa dan seterusnya ya. Ini mulai irtadat siyaba, ghadarat ba'da dalika, kemudian batat Zahra fil Muzdalifah. Ini adalah peristiwa yang berurutan atau kejadian al-hadasul awal, peristiwa pertama. Ngapain aja sih si Zahra ini? Ya, kemudian kejadian berikutnya ya Ghadarut ba'da dalika ila Mina. Dia pergi setelah itu dia berangkat ke Mina dan melempar jumroh. Kemudian dilanjutkan dengan kejadian yang ketiga, batat Zahra fi Muzdalifah. Zahra menginap di Muzdalifah dan seterusnya. Dan di akhir teks ini ada namanya at-ta'liq ya. At-ta'liq tadi apa? Reorientasi ya, simpulan. Nah, hasil adat kulla a'malil haji bisururin. Dia melaksanakan semua ini maksudnya apa yang dikerjakan itu ya. Semua rukun haji bisa dengan senang, bisururin dengan senang. Sya'urat bisa'adah, dia merasakan bahagia ala hadil khibrah pada pengalaman ini ar-ruhiyah al-azimah ya. Pengalaman ruh yang sangat agung. Nah, seperti itu. Ini menggambarkan perasaannya kan itu ya. Itu termasuk at-ta'liq. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak isi teks recon tadi. Nah, sekarang kita coba latihan ya. Ayin ana surun nasisar di ti'dadi al-munasibah lil ibaratit taliyah. Tentukan unsur teks recon yang sesuai pada ungkapan-ungkapan di bawah ini. Ya. Nah, ada itu syariba ummi min bi'ri zamzam
fil masjidil haram. Yaitu termasuk al-hadas. Peristiwa nggak usah diberi hadas awal, hadas sani, dan seterusnya. Nah, itu termasuk manakah itijahat, hadas, ataukah at-ta'liq. Nomor 2, ba'da an sholaitu fil masjidil haram, saqattu fit tariq ilal funduk. Ya. Dan ketiga, hakat ukhti bi annaha qad addat al-hajja fi syahril maldi. Nomor 4, farihtu bihadil khibratis saminah farhan syadidan. Dan yang kelima, zara akhi al-masjid an-nabawi wa shalla fihi raq'ataini. Nah, silakan kalian tentukan ini termasuk unsur yang mana. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pada qawaid ya. Qawaid yang kita pelajari tadi itu tentang apa? Ya, tasrif lughawi untuk fiil madhi. Nah, coba kalian perhatikan gambar itu ya. Nah, ada dhamir huwa, dhahaba. Sedangkan hiya, dhahabat. Nah, ini kalau anta ya, kamu laki-laki kan, anta dhahabta. Anti dhahabti. Ana dhahabtu. Nahnu dhahabna. Nah, kenapa kok hanya 6? Padahal harusnya dhamir itu ada berapa? 14. Nah, ini yang paling banyak dipakai, yang paling familiar ya untuk dalam kita komunikasi sehari-hari yang sering sekali kita hadapi. Makanya dibuat contoh simpel ini 6 saja. Nah, anak-anak, karena yang kita pelajari tentang tasrif, maka kita belajarnya ilmu shorof. Ya. Jadi selain ada tasrif istilahi yang menyamping itu, ada juga namanya tasrif lughawi. Jadi tasrifnya disesuaikan dengan dhamir, dan yang kita bahas sekarang ini masih fiil madinya. Jadi dhamir-dhamir yang ada dalam bahasa Arab itu banyak ya, berbeda dengan bahasa asing yang lain. Coba kita baca bersama ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau artinya sudah paham semua ya anak-anak ya. Kalau huwa kan menunjukkan apa? Dia laki-laki. Huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Jadi huwa itu untuk mufrad, huma musanna, sedangkan hum jamak. Nah, seperti itu sampai seterusnya. Kalian sudah tahu sendiri, saya yakin. Ya, ini ada beberapa kata atau fiil ya. Ini dhahaba, ada madda, tofa, saro, roza, rodia, kawa. Yang paling mudah itu yang paling sering kalian dengar ini kata misalnya dhahaba, kataba, qoro'a, dan seterusnya. Enak itu karena termasuk ya kayak dhahaba ini fi'il sahih, doroba, dan apalah kataba itu fi'il sahih tam ya. Makanya kan ya, perubahannya seperti ini. Dhahaba, dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Ini mudah ya. Sering kita hafal. Kalau hafal soruf cepat hafal ya. Ya. Kalau ini madda. Nah, ada yang beda ya. Nah, tulisannya ini dalnya di tasydid. Ini aslinya dari kata madada ya. Kalau kita belajar qawaidul i'lal mesti tahu kenapa sih perubahannya harus seperti ini. Madda kayak gini ya. Contohnya madda, madda, maddu, maddat, maddata, dan seterusnya sampai madadna. Ya, daftar berikutnya ada kata tofa. Tofa itu artinya apa? Yang paling sering kita tahu kan tawaf. Berkeliling ya. Tofa, tofa, tofu, sampai dengan tuf, tuf, tufna. Saro, roza, rodia, kawa. Ini memang berbeda-beda ya. Kasusnya berbeda-beda. Karena memang dari bina yang berbeda-beda. Nah, penjelasannya bagaimana? Slide setelah ini akan dijelaskan bagaimana caranya membuat tasrif fi'il madhi. Baik, mohon maaf ini penjelasannya dengan bahasa Indonesia ya agar memudahkan kita. Ya, bagaimana cara mentasrif perubahan fi'il selain sahih salim? Sahih salim itu yang mana? Ya, yang tadi saya contohkan dhahaba
ada kataba, dakhola, khoroja. Nah, seperti itu. Terdiri dari 3 huruf yang sahih, ya maksudnya sahih salim. Selamat, nggak ada huruf ilatnya. Dan sempurna, 3 huruf gitu ya. Nah, ini. Coba, apabila mudhoaf, pada dhamir hunna sampai nahnu dikembalikan ke asal kata. Mudhoaf itu yang mana? Kayak contoh madda tadi, ada tasydidnya tadi itu ya. Ada tasydid, madda. Kemudian apa lagi? Ada ya kalau kalian cari kata yang lain. Kemudian jika ajwaf wawi pada dhamir hunna sampai nahnu, fa fi'il dibaca dhammah dan ain fi'il dibuang. Itu sudah ada pada tabel tadi ya contohnya. Ajwaf wawi, kayak apa sih ajwaf? Ya, kayak contoh tofa. Bina ajwaf itu jika dia terdiri dari 3 huruf dan pada huruf tengahnya atau ain fiilnya itu berupa huruf ilat. Nah, tadi kan tofa, alif. Sebenarnya kalau bentukan asal itu bukan alif tapi wawu, makanya kan tofa asluhu tawafa ala wazni fa'ala ubdilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin mutasulatin fi kalimatihima fasoro tofa. Seperti itu ada di qawaidul i'lal pada kaidah yang pertama. Nah, kemudian apabila ajwaf ya'i ya hunna sampai nahnu dibaca kasro ain fi'il dibuang. Nah, seperti ini. Kalau nakis wawi. Nakis itu kayak apa? Nah, ada di belakang tadi ya, ada pada tabel semua ini, kasus-kasus ini. Nakis wawi, kemudian nakis ya'i, untuk di wazan fa'ala, kemudian ya nakis ya'i yang ikut wazan fa'ila, kemudian ada lafif. Lafifnya, nah seperti ini ya. Oke, tadi sudah ada di tabel. Untuk penjelasan lebih detail, ya di kelas ya. Kalau di video nanti agak bingung juga. Kita juga harus bawa pegangan buku Amsilah Tasrifiyah agar lebih memudahkan kita. Nah, baik, sekarang kita coba latihan ya anak-anak ya untuk mentasrif. Ini di latihan tidak dicantumkan sebanyak 14 dhamir tadi, tapi hanya 6 sesuai yang di contoh awal ya. Seperti saya bilang tadi, yang paling banyak dipakai dalam komunikasi ya. Ya, jadi di sini yang ada di tabel pertama ada kata labisat. Apa artinya labisat? Memakai. Oke, kalau hianya labisat, maka huanya apa? Ya, nanti ya dan seterusnya. Ada kata sya'ura, sya'ura merasakan. Nah, coba itu di tasrif. Sa'a. Sa'a apa? Sa'i, kayak sa'i itu loh ya. Wasolat, wasolat artinya sampai. Baik, silakan ditulis tasrifnya ya, dilengkapi yang kolom-kolom yang kosong itu. Mari kita lanjut untuk melengkapi tasrif lughawi ya. Soma, soma artinya puasa. Kemudian qomat, qomat itu artinya berdiri. Da'a, da'a memanggil. Farot, farot artinya berlari. Ba'a menjual, adat melaksanakan. Baik, silakan kalian kerjakan. Baik, untuk latihan berikutnya adalah kalian melengkapi teks ini, kan masih rumpang ya. Silakan kalian lengkapi dengan fi'il madhi yang sesuai. Sudah ada pilihan, ada di atasnya teks itu ya. Silakan kalian lengkapi dengan benar. Dan latihan berikutnya, ayin al-af'al al-madhiyah minal hiwarit tali. Tentukan fi'il madhi dari teks dari dialog berikut, sumaktubha, kemudian tulis. Ya, silakan dituliskan di sini sudah ada 8 lingkaran. Silakan kalian tulis fi'il madhi yang kalian temui pada teks dialog tersebut. Latihan selanjutnya. A'id siyaghatal fi'lil madhi bima yunasibu fa'ilahu fil jumalil atiyah. Ulangilah bentuk fi'il madhi, sesuaikan dengan fa'ilnya pada kalimat berikut. Contoh misalnya nomor 1 ya. Ana wa usroti zaro Makkah fi syahril madhi li ada'il haji. Yang ada di dalam kurung adalah kata zaro. Nah, yang benar itu tasrifnya seperti apa? Karena kalau kita melihat fa'ilnya atau pelakunya adalah
ana wa usroti. Saya dan keluarga saya. Kayak gitu ya. Nomor 2 juga qoro'a Sofia al-Qur'ana. Nah, Sofia itu laki atau perempuan? Perempuan. Berarti dia memakai domir hiya. Harusnya bukan qoro'a tetapi qoro'at. Nah, seperti itu ya. Sampai nomor 6 silakan kalian kerjakan. Ayyuhat tullab wa thalibat, sanadrus al-an maharotal kitabah. Sekarang kita belajar ini kemahiran menulis ya, keterampilan menulis. Nah, menulisnya disesuaikan dengan teks tadi karena permintaannya di sini akmil al-jumal min anasirin nasi serditi tadi at-tali. Ya, kalian lengkapi dengan kalimat sesuai dengan unsur-unsur teks rikon tadi. Ya, ada al-itijahat, at-ta'liq, al-hadas. Misalnya pada itijahat, fi nuktoh-nuktoh, dahabtu ila nuktoh-nuktoh. Nah, coba kalian buatlah ya, kalimat yang nyambung gitu ya, nyambung, menjadi orientasi. Terus, ya, ada at-ta'liq, hunaka, ya ini al-hadas, hunaka, nuktoh-nuktoh, ya, wa nuktoh-nuktoh, misalnya begitu ya. Kemudian pada at-ta'liq atau ini reorientasi yang tadi menyebutkan kesimpulan, sya'urtu bi nuktoh-nuktoh fi hadas safar. Nah, misalnya seperti itu. Kita lanjut pada latihan berikutnya. Uktub jumalan tashtamilu alal kalimatil atiyah. Ya, silakan kalimat-kalimat di bawah ini, kata-kata di bawah ini kalian buat menjadi kalimat ya. Ya, ada 5 kata itu al-usbu'ul madhi, zurtu, akhadtu taswir, bitu, sya'urtu. Dan yang jim kawin jumalan min anasirin nasi sarditi dadi at-taliyah. Kalian buat kalimat yang terdiri dari unsur-unsur teks rikon berikut. Yang pertama al-itijahat. Yang kedua al-hadasul awal, yang ketiga al-hadasus tsani. Yang keempat at-ta'liq. Singkatnya kalian kayak membuat cerita sederhana tapi meliputi semua unsur teks rikon itu ada. Dan yang dal abbir ra'yak fi istikhdami tasrifil fi'lil madhi al-lughawi mimma katabahu zamiluk. Jadi ini nanti masing-masing kalian silakan menulis tasrif fi'il madhi lughawi. Kemudian dikomentari oleh temannya. Nah, jadi begitu, kalian memberikan komentar dari apa yang sudah ditulis oleh temannya berdasarkan tasrif lughawi. Ayyuhat tullab wa thalibat, hayya al-an nadrus maharotal kalam. Sekarang mari kita belajar kemampuan berbicara. Nah, ini kalian ini disuruh membuat dialog ya bersama teman kalian. Ya, ada cluenya. Contoh, fil usbu'il madhi Makkah. Ada al-umroh. Sya'ura as-sa'adah. Nah, ini dialognya dibuat antara at-thalibul awal sama at-thalibus tsani. Bisa juga kalian memakai nama kalian sendiri. Ahmad sama Zaid misal ya. At-thalibul awal ini dibentuk dari kata yang ada yang apa tadi ada di clue-cluenya ya. Ila aina dhahabta fil usbu'il madhi. Ada kata usbu'il madhi ya. Kemudian di situ ada kata Makkah. Maka dalam dialognya dhahabtu ila Makkah al-mukarramah. Terus ada kata adda. Mada addaita hunaka. Kemudian ada kata umroh, addaitul umroh. Kemudian ada kata sya'ura. Bima sya'urta, apa yang kamu rasakan? Ada kata as-sa'adah, sya'urtu bis-sa'adah. Saya merasakan bahagia. Nah, contohnya seperti ini. Nah, sekarang pada latihan dialognya itu kan ada 3 gambar yang berbeda ya anak-anak ya. Silakan, sudah ada cluenya, ada di sampingnya nomor 1, 2, 3. Kalian buat minimal seperti contoh tadi ya, dialognya berdasarkan kata-kata yang sudah tertulis di situ. Silakan cari pasangan yang paling sesuai ya, teman, maksudnya teman berdialog. Silakan dituliskan dulu dialognya, kemudian silakan kalian videokan ketika kalian berdialog ya dengan 3 judul tadi. Di video, kemudian dikirimkan
ke Instagram seperti biasanya. Dan tugas kalam berikutnya adalah ikhtar surah minas suwari taliyah summa takallam anha amama zamilik, amama zumalaik ya. Jadi kalian pilih ini salah satu gambar yang menurut kalian paling mudah atau paling menarik untuk diceritakan. Silahkan berbicara atau bercerita tentang itu di depan teman-teman kalian. Tugas terakhir pada kalam bisa kalian lihat sendiri ya pada jim dan dal ya. Ya, seperti itu. Ya, mari kita laksanakan bersama. Nah, anak-anak, sekarang tibalah kita di akhir materi pada bab ini ya. Dan saya sajikan rangkuman materi agar lebih memudahkan kalian dalam memahami ya. Yang pertama, teks recon adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita aksi atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lampau. 2. Struktur teks recon terdiri dari 3, yaitu orientasi, kejadian, dan reorientasi. Ketiga, tata bahasa tasrif fi'il madhi lughawi. Perubahan kata kerja bentuk lampau berdasarkan pelakunya. Nah, itu seperti tabel yang sudah ada di situ. Silakan kalian pahami. Baik, dan yang terakhir ini adalah latihan soal. Silakan kalian jawab dengan memilih antara alif, ba, jim, dal, atau ha. Manakah jawaban yang paling benar? Ayyuhat thullab wa thalibat, sampailah kita pada akhir bab ya, pembelajaran kita telah berakhir untuk bab 4 ini. Dan marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu lakum syukran jazilan ala husni ihtimamikum wal afu minkum, naltaqi fi fursatin ukhra insyaallah. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.